Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi kali ini sesuai dengan tugas saya yaitu tugas project work, saya di sini mengambil materi yaitu aliran filsafat pragmatisme. Nah, sebelum saya memulai materi saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, nama saya Baby Nadia Nasution dari kelas PES PMF 2021, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas FMIPA Universitas Negeri Medan. Nah, yang pertama-tama kita tuh harus tahu dulu apa sih pengertian dari pragmatisme. Nah, pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan, yang penting melainkan bagaimana penggunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Kemudian ada tokoh-tokoh pragmatisme. Nah, tokoh-tokoh pragmatisme di sini ada 3. Yang pertama ada Charles Saint-Péray, kemudian ada John Dewey, dan yang ketiga ada William James. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada Charles Saint-Péray. Beliau berpendapat bahwa pragmatisme bukan hanya sekedar teori, pembelajaran filsafat dan mencari kebenaran. Akan tetapi pragmatisme lebih ke arah pada tataran ilmu kepraktisan guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Nah, yang kemudian di sini ada John Dewey. Beliau berpendapat bahwasannya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Nah, yang selanjutnya ada William James. Beliau berpendapat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Kemudian ada pandangan-pandangan pragmatisme. Nah, pandangan pragmatisme di sini ada 3. Yang pertama ada metafisika, epistemologi, dan yang kemudian yang ketiga ada aksiologi. Kemudian ada implementasi pragmatisme dalam pendidikan. Nah, pada filsafat pragmatisme mengajarkan bahwa pendidikan harus mengajarkan pada seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga sekolah harus mempunyai tujuan untuk mengembangkan pengalaman-pengalaman yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang lebih baik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, 1. Kesehatan yang baik. 2. Keterampilan dan kejujuran dalam bekerja. Yang ketiga, minat dan hobi untuk kehidupan, uang menyenangkan. Yang keempat, ada mempersiapkan peserta didik menjadi orang tua. Dan yang kelima, ada kemampuan untuk bertransaksi. Tujuan khusus dalam pendidikan untuk pemahaman tentang pentingnya demokrasi, menyediakan pengalaman untuk menemukan atau memecahkan hal-hal dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Dalam pembelajaran filsafat pragmatisme mengutamakan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan. Nah, kemudian kurikulum dalam aspek pragmatisme. Menurut filsafat pragmatisme, tradisi demokrasi adalah tradisi memperbaiki diri sendiri. Pendidikan berfokus pada kehidupan yang baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun kurikulum tersebut akan berubah. Kemudian, ada metode pembelajaran dalam aspek pragmatisme. Nah, ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan. Nah, di sini ada 2 ahli. Yang pertama ada Edward J. Power dan Callahan dan Clark. Edward J. Power berpendapat bahwa pandangan pragmatisme bahwa siswa merupakan organisme rumit
Ia mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh, sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Kemudian, Callahan dan Clark. Mereka menyimpulkan bahwa orientasi pendidikan filsafat pragmatisme adalah progresivisme. Artinya, pendidikan pragmatisme menolak segala bentuk formalisme yang berlebihan dan membosankan dari pendidikan sekolah yang tradisional, anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bye.